Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Fajrianina dari Prodi PGSD kelas 6C dengan NIM 18862061169. Saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar melalui Metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang, yang terdiri dari 3 bab. Yang bab pertama yaitu ada latar belakang, identifikasi, dan pembatasan serta perumusan masalah. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian, dan yang terakhir ada manfaat penelitian. Bab 2 yang terdiri dari landasan teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan. Dan ada bab 3 yang terdiri dari pendekatan penelitian. Langsung saja kita menuju ke bab yang pertama, yaitu bab 1 terdiri dari latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini adalah terdiri dari 3 unsur. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 2003 nomor 20 tentang pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran secara aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan bangsa serta negara. Unsur yang kedua yaitu ada tujuan pembelajaran PKN. Di sini tujuan pembelajaran PKN ada 4. Yang pertama yaitu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua yaitu berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab di masyarakat. Yang ketiga yaitu berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia. Yang keempat yaitu adalah berinteraksi dengan bangsa lain dalam pencaturan dunia. Dan unsur yang ketiga yaitu ada metode information search, suatu metode pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif dalam mencari informasi sehingga mereka menemukan sendiri apa yang mereka pelajari dari berbagai sumber. Selanjutnya masih di bab 1 yaitu identifikasi, pembatasan, dan perumusan masalah. Yang pertama akan kita bahas yaitu ada identifikasi masalah, di mana identifikasi masalah ini terdiri dari 5 yang diteliti oleh peneliti. Yaitu yang pertama ada pembelajaran masih berpusat pada guru, yang dimana siswa kurang aktif tetapi hanya gurunya saja yang aktif. Yang kedua yaitu metode pembelajaran belum bervariasi, di mana metode pembelajaran yang digunakan oleh guru hanya itu saja, seperti ceramah, mengerjakan tugas dan menulis dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kegiatan pembelajaran terkesan monoton. Yang kegiatan pembelajaran terkesan monoton ini adalah di mana kegiatan pembelajaran hanya berpusat dan berjalan seperti itu saja. Dan yang keempat yaitu pendaya gunaan sumber belajar yang belum optimal. Yang kelima ada rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang pembatasan masalah, masih di bab 1. Yaitu di sini terdiri dari 2 yang diteliti oleh peneliti. Pembatasan masalah yang pertama yaitu ada penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua yaitu ada peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Selanjutnya kita akan membahas tentang perumusan masalah. Perumusan masalah yang diteliti oleh peneliti di proposal kali ini adalah yang pertama yaitu bagaimana efektivitas penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri
Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua yaitu bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Masih di bab 1, kita akan melanjutkan pembahasan tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah yang pertama yaitu menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua yaitu meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Masih di bab 1, kita akan membahas manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat penelitian secara teoritis dan juga manfaat penelitian secara praktis. Yang pertama kita akan bahas yaitu manfaat penelitian secara teoritis, di mana penelitian ini dapat memperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode information search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang teridentifikasi dan belum diteliti dalam rangka pengembangan pembelajaran PKN dalam penelitian yang relevan. Yang kedua yaitu manfaat penelitian secara praktis. Di sini manfaat penelitian secara praktis masih harus dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu manfaat penelitian praktis bagi siswa, manfaat penelitian praktis bagi guru, dan juga manfaat penelitian praktis bagi sekolah. Manfaat penelitian praktis bagi siswa yang pertama yaitu menumbuhkan motivasi siswa dalam proses belajar. Yang kedua yaitu meningkatkan hasil belajar siswa baik kognitif maupun afektif. Lalu ada manfaat penelitian praktis bagi guru. Yang pertama yaitu mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Yang kedua yaitu menambah pengetahuan guru dalam memperoleh sumber pembelajaran yang cocok untuk pelajaran PKN dalam materi globalisasi. Dan juga yang terakhir ada manfaat penelitian praktis bagi sekolah, yang dimana terdapat 2 unsur yaitu yang pertama, kepala sekolah dapat membuat program pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode pembelajaran. Yang kedua yaitu tumbuhnya iklim pembelajaran siswa secara aktif di sekolah. Selanjutnya kita akan membahas bab 2 tentang landasan teori dan juga kerangka berpikir. Yang pertama kita akan bahas yaitu landasan teori. Nah, di sini kita akan membahas landasan teori tentang tinjauan hasil belajar PKN siswa. Yang pertama yaitu tentang belajar. Belajar adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu. Perubahan tersebut haruslah bersifat permanen, tahan lama, dan menetap, tidak berlangsung sesaat saja. Belajar menurut teori behaviorisme Siregar dan Nara tahun 2010 halaman 25 adalah suatu proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dan interaksi antara stimulus dan respon. Artinya, belajar yang penting adalah input berupa stimulus yang diberikan oleh guru kepada peserta didik dan output yang berupa respon reaksi atau tanggapan peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Jadi kesimpulannya bahwa belajar adalah merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang terjadi melalui latihan atau pengalaman sebagai akibat dari interaksi yang mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik, dan perubahannya itu harus relatif menetap. Selanjutnya kita akan membahas tentang hasil belajar. Menurut Sujana tahun 2009, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Dalam hasil belajar sebagai objek evaluasi pembelajaran tidak hanya ada ranah kognitif, tetapi juga hasil belajar ada ranah afektif dan juga psikomotorik. Afektif berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti sikap, nilai, dan perasaan juga minat belajar.
Yang pertama akan kita bahas adalah ranah kognitif, di mana ranah kognitif ini terdiri 6 aspek. Yang pertama yaitu ada pengetahuan, masuk ke dalam kategori C1. Yang kedua yaitu pemahaman, masuk ke dalam kategori C2. Yang ketiga yaitu ada aplikasi, masuk ke dalam kategori 3. Analisis, masuk kategori ke dalam C4. Evaluasi dan evaluasi termasuk ke dalam kategori C5. Dan juga sintesis, dimana sintesis ini termasuk ke dalam kategori ke C6. Dan juga kita akan membahas tentang ranah afektif, dimana ranah afektif ini terdiri dari 5 unsur. Yang pertama yaitu ada receiving atau attending, itu termasuk ke dalam A1. Responding atau jawaban itu termasuk ke dalam A2. Valuing atau penilaian, value biasanya, termasuk ke dalam kategori A3. Dan organisasi termasuk ke dalam kategori A4. Dan yang terakhir yaitu ada karakter, dimana karakter ini masuk ke dalam kategori A5. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendidikan kewarganegaraan. Nah, di sini peneliti mengutip dari Susanto tahun 2013 yang menjelaskan tentang PKN adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Peneliti juga menuliskan tujuan-tujuan pembelajaran PKN yang sebagaimana pada mata pelajaran lain. PKN pun memiliki tujuan-tujuannya. Yang pertama yaitu mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi persoalan hidup maupun isu berkewarganegaraan di negaranya. Yang kedua yaitu mampu berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan secara aktif dan bertanggung jawab sehingga bisa bertindak secara cerdas dan dalam semua kegiatan. Yang ketiga yaitu bisa berkembang secara positif dan demokratis sehingga mampu hidup bersama dengan bangsa lain di dunia dan maupun berinteraksi serta mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. Jadi, kesimpulannya yaitu hasil belajar PKN merupakan hasil dari proses dalam pembelajaran PKN yang digunakan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian, kompetensi serta peserta didik, serta digunakan sebagai bahan penyusun laporan kemajuan hasil belajar dan sebagai lahan untuk memperbaiki proses pembelajaran PKN yang tujuan akhirnya adalah mengembangkan siswa sebagai warga negara yang cerdas dan baik. Lalu kita akan membahas tentang globalisasi. Globalisasi di sini mempunyai sisi positif dan negatif. Kita akan membahas sisi positifnya. Nah, sisi positif dari dampak globalisasi yaitu merupakan pengaruh menguntungkan bagi seluruh masyarakat. Globalisasi juga telah mempengaruhi kehidupan manusia di berbagai belahan dunia. Bidang-bidang yang dipengaruhi oleh globalisasi antara lain yaitu ada politik, ekonomi, budaya, komunikasi, dan juga transportasi, dan juga sosial. Ini kita akan membahas metode pembelajaran information search. Di sini pengertian metode pembelajaran information search yaitu pembelajaran yang menggugah siswa untuk aktif mencari jawabannya sendiri dengan cara bekerja sama dengan siswa lainnya. Jadi di sini peneliti itu mengangkat metode pembelajaran information search itu untuk membuat siswa lebih aktif di dalam pembelajaran. Nah, langkah-langkah yang ditulis oleh peneliti dalam proposal ini yaitu ada 5 langkah. Yang pertama yaitu kelompokkan peserta didik ke dalam tim yang terdiri atas 3 atau 4 kelompok. Yang kedua yaitu berilah setiap peserta didik bahan bacaan yang telah ditentukan. Materi sumbernya bisa mencakup dokumen, buku teks, artikel, dan informasi dari internet ataupun lain halnya. Yang ketiga yaitu berilah pertanyaan bagi setiap kelompok di mana dalam pertanyaan
tersebut, peserta didik diminta untuk mencari informasi atau jawaban yang diperoleh dari sumber bacaan yang tadi telah siswa baca. Yang keempat yaitu perintahkan peserta didik untuk menulis hasil informasi yang tersebut dalam LKS secara bersama-sama. Jadi information search ini mengharuskan siswa untuk bekerja sama dalam tim. Lalu yang kelima, ulang kembali semua jawaban dari peserta didik dan mengembangkannya untuk menambah informasi peserta didik sehingga jawaban yang didapat semakin jelas. Jadi di sini guru diwajibkan untuk mengulang kembali jawaban-jawaban yang telah didapat oleh peserta didik dan ditambahkan lagi dengan jawaban yang lebih tepat. Selanjutnya penelitian yang relevan. Di sini peneliti mengambil 2 penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu ada penelitian Ipung Permatasari dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul penelitiannya Penerapan Strategi Information Search sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Yogyakarta. Yang kedua yaitu penelitian Munasikah IAIN Wali Songo dengan judul Upaya Meningkatkan Pemahaman Mata Pelajaran Al-Quran Hadis pada materi pokok kandungan Surah An-Nasr melalui strategi Information Search pada siswa kelas 4 MI Sidoarjo, Tegalrejo, Malang. Lalu selanjutnya ada kerangka berpikir. Nah, berdasarkan pengamatan di kelas oleh peneliti melihat kondisi saat ini bahwa pembelajaran PKN terasa monoton, yaitu terasa sangat yang membosankan karena guru menggunakan metode pembelajaran yang konvensional sehingga pembelajaran menjadi pasif. Jadi di sini tuh guru hanya guru yang aktif dalam pembelajaran sedangkan anak-anaknya tidak. Terjadi suasana yang membosankan dan hasil belajar siswa juga sangat rendah karena siswa hanya monoton, hanya mendengarkan tanpa berinteraksi dengan guru ataupun teman lainnya. Maka metode information search saat ini menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran PKN di sekolah dasar. Karena menggunakan metode information search, siswa dapat memiliki informasi lebih tentang materi yang akan diajarkan, sehingga menjadi menarik, semakin aktif, dan hasil belajar yang diinginkan pun tercapai. Selanjutnya yaitu ada hipotesis tindakan. Penggunaan metode information search juga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Lanjut kita menuju ke bab 3, yaitu ada yang terakhir pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian. Peneliti kali ini menggunakan penelitian tindakan kelas atau PTK dengan menggunakan model Kemis dan MC Taggart. Yang pelaksanaan kegiatannya membentuk spiral yang mulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, perencanaan kembali merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang pemecahan masalah. Baik, presentasi kali ini selesai tentang metode information search di SDN Karangtengah 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.